Sekarang kita bagaimana cara menuliskan dan menggambar sebuah vektor. Ya, di halaman 96 buku saya itu, ini digambarkan, di sini ada arah timur. Ya, di sini ada arah timur. Di sini ada arah timur. Ya. Nah, di sini kita gambarkan suatu vektor A. Ya. Yaitu vektor perpindahan. Vektor perpindahan yang panjangnya 60 meter. Jadi vektor perpindahan PQ. PQ ini panjangnya 60 meter. Kita gambarkan dengan suatu vektor A yang arahnya 45 derajat dari timur. Ya. Nah, ini kita gambarkan seperti ini, vektor A. Nah, sekarang kalau gambarnya seperti itu, bagaimana kalau kita disuruh menggambar vektor 2A? Ya. Bagaimana kalau kita disuruh menggambar vektor 2A? Bagaimana kalau kita disuruh menggambar vektor 2A? Nah, ini bisa dilihat di sini. Vektor 2A ini adalah ini, ya. Jadi arahnya tetap 45 derajat ke timur, cuma panjang anak panah ini 2 kali dari panjang anak panah A. Jadi kalau tadi panjangnya 60 meter, sekarang panjangnya adalah 120 meter. Tentu dengan menggunakan skala, ya. Menggunakan skala. Kalau misalnya kita disuruh menggambar setengah A, berarti panjangnya separuh dari A. Tapi arahnya sama. 45 derajat dari timur. Kalau misalnya kita disuruh menggambar vektor min A, jadi vektor kebalikan. Jadi kalau A arahnya tadi ke sana, ya 45 derajat dari timur, sekarang dibalik. Nah, tapi panjangnya sama dengan A, tetap 60 meter. Sementara arahnya tentu dihitung dari arah timur seperti ini. Ya, dihitung dari arah timur seperti ini. Jadi 225 derajat, ya, 225 derajat. Jadi diukur seperti ini. Nah, dari timur adalah 225 derajat. Itulah min A. Kalau min 2A, ya berarti arahnya sama dengan A. Hanya 2 kali panjangnya. 2 kali panjangnya daripada A. Nah, inilah cara menggambar suatu vektor, ya. Jadi suatu vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang memiliki titik pangkal, ya, ini disebut titik pangkal. Kemudian diikuti dengan sebuah anak panah yang memiliki ujung, ya. Memiliki ujung. Jadi titik pangkal dan titik ujung, atau disebutnya kalau ini titik pangkal di kepala dari panah. Inilah cara menggambarkan suatu vektor. Kemudian cara menuliskannya, kalau di buku itu ditulis dengan huruf tebal vektor. Tapi kalau tulisan tangan, ini ditulisnya, misalnya ini ditulis min A begini. Ya. Jadi kalau tulisan tangan biasanya vektor itu dituliskan pakai anak panah di atasnya. Sementara kalau besarnya biasanya pakai harga mutlak, ya. Pakai harga mutlak misalnya. Harga mutlak min A gitu, ya. Jadi pakai harga mutlak, ya. Itu menyatakan besar, ya. Jadi besar daripada vektor ini dinyatakan oleh panjang anak panah. Besar dari vektor dinyatakan oleh panjang anak panah, ya. Jadi besar dari vektor dinyatakan oleh panjang anak panah. Ya, besar dari vektor dinyatakan oleh panjang anak panah. Sementara arahnya dinyatakan oleh arah anak panah. Itu menulis dan menyatakan suatu vektor. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan suatu vektor? Bagaimana kita menyatakan suatu vektor, ya? Jadi bagaimana kita menyatakan suatu vektor? Ya, menyatakan suatu vektor. Nah, di dalam matematika, vektor itu bisa dinyatakan dalam 3.
Tapi yang paling sering itu adalah menggunakan vektor kolom. Ya. Kemudian kadang-kadang dinyatakan dalam pasangan terurut berbentuk koordinat. Ya, jadi misalnya kalau pasangan terurut itu dinyatakannya 3,4. Ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Kalau vektor kolom biasanya dinyatakan dalam vektor kolom seperti ini. Ya, jadi suatu seperti matriks ya, tapi satu kolom di ke bawah. 3, 4. Nah, matematik dan fisika ketemunya itu biasanya kalau fisika senangnya vektor satuan. Ya, vektor satuan yaitu dalam arah sumbu X positif itu I, berarti kalau dalam arah sumbu X negatif min I. Dalam arah sumbu Y ke atas itu J, dan dalam arah sumbu Y ke bawah adalah min J. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau ke sana itu vektor satuan artinya besarnya 1. Ini I. Kalau ke sini min I. Kemudian kalau ke atas itu J, vektor satuan yang ke arah vertikal ke atas itu J, kemudian arah vertikal ke bawah min J. Ya. Disebut vektor satuan karena besar vektornya 1. Nah, misalnya kita ingin menyatakan vektor posisi. Ya, vektor posisi sekarang. Ini adalah vektor posisi. Kita ingin menyatakan vektor posisi. Kita perbesar seperti ini, vektor posisi. Ya. Ini vektor R. Jadi R itu adalah menyatakan vektor posisi ya. Jadi dinyatakan kalau dalam tulisan tangan R. Nah, dalam bahasa vektor satuan ini kita uraikan ya atas dua komponen. Komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Ya, komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Ini komponen sumbu X-nya, ini komponen sumbu Y. Komponen mendatarnya, inilah yang kita sebut dengan XI. Komponen vertikalnya kita sebut dengan YJ. Ya, di mana X itu menyatakan besarnya pada sumbu X, Y menyatakan besarnya pada sumbu Y. Dengan demikian, vektor ini ditulis dalam vektor satuan sebagai berikut, ya, atau dalam tulisan tangan. R sama dengan XI ditambah YJ. Ya, jadi vektornya ditulis seperti ini. R sama dengan XI tambah YJ. Ya. Nah, biasa kalau vektor tuh punya besar dan juga punya arah. Ya. Suatu vektor tuh punya besar dan punya arah. Nah, besarnya dihitung dengan dalil Pitagoras. Jadi ini segitiga siku-siku. Ya, yaitu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ya, dalil Pitagoras. Ini sisi miring R ini besarnya adalah besar dari komponen mendatar X pangkat 2 ditambah komponen tegak pangkat 2. Nah, arahnya biasanya dinyatakan dalam sumbu X positif, ya, dalam arah berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini. Sebutlah sudutnya ini theta. Ya, jadi arahnya dinyatakan oleh theta. Nah, biasanya kita ambil tangen. Tangen theta, Anda sudah tahu tadi, tangen adalah sisi di depan sudut. Jadi komponen Y, ya, komponen Y dibagi sisi di dekat sudut, komponen X. Ya, inilah arah. Ya, jadi dinyatakan dalam tangen, ya. Nah, kalau Anda sudah mengerti, kita akan buat soalnya ya. Kita akan buat soalnya. Ya, kita akan buat soalnya. Anda lihat soalnya. Kalau saya perbesar, lihat soalnya saja. Ya. Ya. Di sini ada suatu benda berpindah 6 meter ke timur. Jadi benda ini berpindah 6 meter ke timur. Jadi kalau kita lihat ini arah timur. Benda mula-mula taruhlah di titik asal ini. Ya, dia berpindah 6 meter ke timur. Taruh 6 meter nih seperti ini. Nah, ini 6 meter. Jadi sekarang bendanya nyampe di sini. Ya, kalau dari semula O, taruhlah ini dia A. 6 meter ke timur. Jadi sekarang dia sampai ke A. Kemudian 8 meter ke utara. 8 meter ke utara ya. Jadi dari sini dia ke utara. Utara itu kalau kita lihat mata angin, ini utara.
ya. Jadi ke atas utara 8 meter. Nah, sekarang dia sampai di B. Jadi mulai dari ini mula-mula ini. Ini posisi awal ya. 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Sekarang dia sampai di posisi akhir. Maka perpindahannya tadi adalah anak panah yang menghubungkan posisi awal ke posisi akhir. Inilah perpindahannya. Inilah perpindahannya. Ya, ini yang kita bilang kalau taruhlah vektor R. Vektor R. Itulah perpindahannya. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan vektor R ini dalam vektor satuan ya? Bagaimana? Bagaimana kita menyatakan vektor R ini ke vektor satuan? Ya. Jadi Anda akan samakan. Jadi bagaimana caranya? R ini, kalau kita lihat R ini, komponen mendatarnya adalah 6. Ya, 6 dalam arah I. Ya, jadi arah I ke sana, arah J ke sana. Gitu. Ditambah perjalanan berikutnya ada 8. Ya, 8J. Inilah cara menyatakan vektor posisi yang dilakukan di atas. Nah, kalau misalnya kita ingin berhitung berapa besarnya, maka besar vektor posisi ini adalah dihitung di andal Pitagoras adalah akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10. Ya, 10 meter tentu. Jadi panjang dari perpindahan ini adalah 10 meter, ya. Panjang dari perpindahan ini 10 meter. Bagaimana arahnya? Nah, seperti tadi arahnya ya dinyatakan oleh tangen theta. Ya, tangen theta dari sini ke sini, sudutnya theta. Ini akan sama dengan tadi komponen tegak, ya, komponen tegak 8, sisi di depan sudut. Ya, komponen tegak dibagi komponen horizontal 6. Ya, atau 4/3. Ya. Jadi tentu kita theta ini adalah kalau di dalam bahasa matematik adalah inverse dari tangen. Ya. 4/3. Ya, jadi kalau kalkulator Anda pencet kalkulator Anda pada tanda tangen -1, kemudian 4/3. Nah, kalau ini Anda lakukan kira-kira ini sudutnya adalah 37 derajat. Ya, 37 derajat. Sekarang sudah dianggap sudut istimewa itu. Sudut 37 derajat. Ya, dengan demikian sekarang kita sudah selesaikan soal itu ya. Itu di buku saya itu contoh 31. Soalnya seperti ini. Suatu benda berpindah 6 meter ke timur. Kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif ya. Jadi tetapkan sumbu timur ini biasanya mendatar X positif. Ya, pertanyaan pertama, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Ini ya jawabannya. Jadi jawaban A itu ini. Kita menyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor satuan, yaitu 6 ke arah I dan 8 ke arah J. Ya. Kemudian B, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Ya, nah, inilah besar nih. Besar vektor perpindahan dihitung dengan dalil Pitagoras 10 meter dan arahnya dihitung dengan tangen theta, yaitu membentuk sudut 37 derajat. Jadi arahnya adalah 30 derajat terhadap arah timur. Ya. Yang dimaksud tentu arah itu kalau positif adalah berlawanan arah jarum jam.